Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anasya Gofar dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan video pembelajaran ekologi hewan, dosen pengampu saya yaitu Dr. Yeti Estiana, MSI. Baik, masuk ke materi habitat dan relung ekologi hewan. Yang pertama itu adalah habitat, yaitu tempat melangsungkan aktivitas makhluk hidup memelihara stabilitas ekosistem hingga mampu meningkatkan keanekaragaman sumber daya alam seperti flora dan fauna khususnya. Di dalam sebuah habitat itu bisa dikatakan sebagai tempat bertemunya berbagai macam kondisi lingkungan terutama bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contoh habitat itu sendiri yaitu danau, padang rumput, hujan tropis, sawah ataupun goa. Baik, selanjutnya terdapat beberapa komponen penting di dalam habitat, antara lain yaitu air, makanan, ruang, dan tempat. Sebuah habitat bisa dikatakan sesuai jika jumlah komposisi dari komponen tersebut berada dalam jumlah yang tepat. Namun, beberapa habitat hanya terdiri dari beberapa komponen saja. Meskipun begitu, tetap masih dapat disebut dengan habitat. Baik, di gambar sebelah kanan ini terdapat air, ruang ataupun tempat, ataupun hewan. Dan gambar sebelah kiri itu kita lihat suatu individu hewan tahan hidup dengan memakan atau mencari makanan di suatu habitat. Jenis-jenis habitat berdasarkan fungsi ruang. Yang pertama, habitat yang berkesinambungan, yaitu kondisi yang luas melebihi daerah yang mampu untuk dijajah oleh makhluk hidup. Yang kedua, habitat yang terputus-putus, yaitu kondisi baik serta tidak berselang-seling. Makhluk hidup itu mudah menyebar dari suatu tempat ke tempat lain. Dan yang ketiga, habitat terisolasi, area yang berbatas dan juga terpisah jauh dengan daerah lainnya. Baik, yang selanjutnya itu berdasarkan fungsi waktu. Yang pertama, habitat konstan, habitat dengan secara terus-menerus berada pada keadaan baik maupun kurang baik. Yang kedua, habitat semusim, yaitu habitat yang kondisinya itu secara teratur berganti-ganti. Selanjutnya, habitat tidak menentu, habitat yang mengalami periode kondisi baik itu dengan lamanya bervariasi serta diselingi oleh adanya periode dengan kondisi yang kurang baik. Dan terakhir, itu adalah habitat ephemeral, yaitu habitat dengan periode kondisi baik itu secara langsung singkat dan juga diikuti dengan periode dengan kondisi kurang baik serta juga berlangsung sangat lama. Mikrohabitat. Yang dimaksud dengan mikrohabitat itu adalah seperangkat kondisi lokal atau lingkungan yang paling cocok yang langsung berhubungan dengan hewan. Contohnya itu seperti pohon tumbang di hutan dapat menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak ditemukan di habitat hutan lainnya di luar pohon yang tumbang tersebut. Kita lihat gambar sebelah kanan itu adalah pohon tumbang yang menyediakan mikrohabitat bagi serangga ataupun mikroorganisme yang lainnya sehingga serangga tersebut bisa bertahan hidup. Relung ekologi. Yang dimaksud dengan relung ekologi itu merupakan kedudukan dan peran suatu organisme dari berbagai macam makhluk hidup dalam suatu ekologi maupun lingkungan dan dipengaruhi oleh faktor biotik seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia, dan juga faktor dari abiotik seperti benda yang tak hidup. Contoh dari relung ekologi tersebut adalah tanaman hidrofit yang hidup di lingkungan perairan seperti teratai dan eceng gondok memiliki adaptasi khusus dengan ekologi yang basah. Relung ekologi juga menentukan bagaimana spesies memberi tanggapan terhadap ketersediaan sumber daya hidup dan keberadaan pesaing dan pemangsa dalam suatu tempat atau suatu ekosistem.
Seperti pada gambar yang sebelah kanan itu ada sebuah hutan dan juga simpanse. Simpansenya tersebut menyesuaikan diri terhadap sumber daya yang ada di hutan maupun terhadap pemangsa untuk bertahan hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bagi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.